Jadi saya mulai saja. Jadi saya Steve Jobs itu kan ya tokoh apa ya, tokoh generasi baru lah di zaman saya begitu, tapi statementnya menarik ya. Jadi kalau kita ingin menghubungkan titik itu, Anda nggak bisa lihat ke depan, lihat ke belakang, ya kan? Dan Anda harus yakin bahwa titik itu entah bagaimana caranya akan menyambung Anda di masa depan. Jadi belajar masa lalu itu sebenarnya memahami bahwa itu nanti akan berubah di masa depan kita. Kira-kira begitu. Nah, saya karena topiknya tentang sambungan kali, maka saya mulai dari kosakata tektonika kayu ya. Bisa di sini ya. Iya, kayak saya nggak enak. Apa ya? Nah, yang awal saya memulai ini adalah kosakata tektonika kayu, tradisi yang hidup dan kecakapan yang terancam punah. Berikutnya, Mbak. Ya, berikutnya. Nah, kita mulai dari ini dulu ya, tradisi yang hidup. Saya mulai dari pulau yang paling padat di Indonesia. Bagaimana tradisi tektonika kayu itu masih hidup. Berikutnya. Nah, kita tahu dari relief candi banyak sekali bangunan-bangunan kayu yang digambarkan di relief candi. Ini kebetulan relief candinya di zaman Majapahit semua nih yang saya gambar. Ini di Candi Suku, ini di Candi Penataran, bisa lupa. Ini kayak di candi, ini di gerbangnya ini makam Sendang Dugur gitu. Berikutnya. Nah, waktu saya masih kuliah, ini adalah satu-satunya gambar arsitektur kayu yang saya dapatkan. Ini adalah arsitektur Jawa. Nah, saya mendapatkan gambar ini pun itu karena saya mengambil mata kuliah pilihan. Judulnya Arsitektur Asia. Ini tentunya fotokopian ya. Kemudian saya scan, saya convert. Nah, jadi sebenarnya pengetahuan saya tentang arsitektur kayu sangat terbatas. Berikutnya. Nah, tapi ini juga menggambarkan bahwa memang salah satu tradisi ketukangan yang masih hidup itu memang di tanah Jawa, karena mereka bisa menamai lengkap di Jawa itu lengkap sekali. Berarti ini masih hidup tradisi di tanah Jawa. Berikutnya. Nah, namun tahun berapa sih? Tahun 2001 nggak salah. Baru pertama kali saya baru bisa melihat proses perakitan rumah Jawa. Jadi setelah di kuliah saya melihat gambarnya di tahun 2001, saya pertama kali melihat bagaimana arsitektur kayu itu dirakit. Ini rumah joglo Jepara yang dibeli kemudian dipindahkan ke Surabaya. Jadi ini dibangun di Surabaya, makanya saya bisa lihat karena saya masih berdomisili di Surabaya. Nah, ini yang terjadi. Berikutnya, bahkan sampai hari ini pun, ini kemarin terakhir ya di Pacet ini masih ada tradisi ini. Artinya ini rumah joglo yang dibawa ke desa Pacet Mojokerto, yang membangun kembalinya itu namanya Pak Hari Sunarko, mantan ketua IAI Jawa Timur. Jadi sampai hari ini tuh masih banyak hal seperti ini di tanah Jawa. Karena itu tradisi ketukangannya, jadi orang-orang yang menguasai masih ada, dan semuanya ini masih bisa dibangun kembali di berbagai tempat, baik dari struktur kayu yang lama maupun yang baru. Berikutnya. Nah, ini juga ketika kita jalan-jalan di berbagai pelosok Jawa, kita akan melihat bangunan-bangunan ini sangat banyak sekali di tanah Jawa. Masih banyak. Ini di pesisir, jadi karakternya rumah joglo yang di pesisir itu adalah apa namanya ini, noknya ini, buungnya itu pasti berhias seperti itu di tanah pesisir. Ini daerah, saya lupa, di Jepara kalau nggak salah. Ini di Ngawi, jadi ini Ngawi, ini daerah Jepara, pesisir. Berikutnya. Kemudian kita pindah ke ini, ke Sumba ya, berikutnya. Tahun 2000 berapa gitu, tahun 2012 kalau nggak salah, saya sempat mengikuti programnya Mas Yori, main ke sana untuk terlibat dan merekam proses pembangunan rumah Sumba. Berikutnya, jadi kita landing di Tambolaka, berikutnya, kemudian jalan darat, berikutnya ke Desa Ratenggaro, berikutnya di Sumba lagi untuk
berikutnya. Jadi berikutnya ada dua desa yang bersebelahan, satu namanya Ratenggaro, satu namanya Waingapu. Nah ini sekarang dua-dua sudah disentuh sama Mas Yori, sudah dibangun dua-duanya. Nah waktu itu saya berkesempatan yang di sini. Berikutnya, ya berikutnya. Jadi kompon rumah ini itu sempat dua ini hilang. Saya lupa apakah terbakar atau kena petir ya. Kemudian dibangun kembali. Program yang dibantu oleh Yayasan Rumah Asuh itu saya lupa apakah dua-duanya atau salah satu ya, gitu ya. Berikutnya. Nah, karena saya hadir di sana, maka saya berkesempatan merekam semua prosesnya secara detail. Kemudian proses itu saya gambar ulang lagi untuk memahami bagaimana struktur kayu itu dirakit. Ya, silakan. Jadi ini pertama tiang tanah diberi, kemudian ditancapkan, kemudian itu diberi urukan ke batu dan pasir. Berikutnya, lalu ini dipasang ya, gotong royong. Nah, berikutnya, lalu balok ini dipasang. Berikutnya lagi. Jadi ini ngangkat baloknya rame-rame sekali, dan ini sangat riuh ya, penuh dengan suara-suara begitu dan acungan parang gitu ya. Jadi mungkin bagi orang kita yang orang di Pulau Jawa gitu ya, orang Jawa itu menyambut tamu dengan mengacungkan parang itu kan bukan menyambut nih. Ini ngajak berkelahi atau nyambut tamu, tapi kita disambut dengan acungan parang dan tumbang. Jadi gini. Gitu. Dan gini-gini. Waktu mereka ngangkat ini upacaranya gitu-gitu dia, sambil menari teriak-teriak begitu. Ini gini-gini terus. Nah ini saya naik dari sisi bangunan di sebelahnya, jadi saya bisa merekam dari atas proses bagaimana ini dirakit. Berikutnya ya sampai naik ke atas ya, terus nah setelah balok yang besar ini dirakit, baru dia merangkai balok yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini ya. Oke. Nah setelah posisi ini saya berpindah posisi naik ke bangunan ini untuk merekam semua detailnya. Ini balok yang berikutnya, terus nah balok berikutnya ya, terus nah pada balok ini baru itu dikunci di orang pasang ya. Terus nah yang paling menantang itu sebenarnya adalah menaikkan ini. Jadi caranya dipasang adalah ini ujungnya dipasang di bawah, lalu rangka atap itu didirikan ya. Berikutnya saya gambarkan. Nah terus berikutnya sampai selesai, terus ya, terus oke, stop ya. Nah jadi ketika dipasang itu begini posisinya, dan perhatikan bahwa atap bambu ini, rangka atap bambu ini itu tumpuannya adalah di balok-balok ini ya. Nih dia bertumpu kan, berletak gitu aja. Nah, nanti kemudian akan diikat, jadi dia bertumpu pada balok ini, jadi fungsi balok ini itu untuk tumpuan atap, dan cara menuntutnya juga perhatikan bahwa dia bersilang. Ini bersilang ya. Lalu di ujung sini dia agak ke sini. Ini saya perhatikan benar untuk saya gambar ulang. Berikutnya lagi baru ada jurainya. Terus nah jurainya menggantung saja di atas, menggantung di ujung. Nah untuk menyelesaikan ujung ini maka ini perlu diikat kan. Pertamanya dia cuma dipasang. Nah ada prosesi mengikat nok ini. Nah itu harus naik berarti. Jadi ini adalah orang pilihan yang sudah didoa-doain gitu ya. Dia harus naik sampai atas sampai selamat. Kalau dia jatuh dan meninggal, ini upacara diulang dari nol lagi. Dianggap gagal, nggak terus diulang. Jadi ini memang agak mengerikan. Ini saya ngerti waktu dia naik ini agak gemeter dia, antara kuat dan nggak kuat. Sempat ambil nafas dulu gitu ya, sampai akhirnya bisa naik di atas. Ya, berikutnya, terus, nah dia naik di atas ini. Ketika dia naik di atas itu sorak-sorai di bawah itu ya, berhasil lah. Dia mengikat satu persatu. Setelah berhasil dia bersetul. Berikutnya ini prosesnya ya, saya ulang lagi ini prosesnya. Berikutnya nah tuh siapa kalau kita lihat dari bawah ini ngeri sekali ini. Jadi dia naik dengan hanya bertumpu pada dua atau 3 bambu, dia naik memanjat gitu kan sampai ke atas. Setelah dia mengikat sampai dia turun selamat, baru bisa ke stapora. Berikutnya, nah selanjutnya, nah ini juga rangkaian kira-kira kalau sudah lengkap ya strukturnya. Jadi ingat ini ada yang menggantung di ujung situ, gitu.
gantung di sini. Berikutnya, nah kemudian detail berikutnya adalah ujung jurai kalau kita bilang. Kemudian berikutnya ujung jurai ini dia dicepit oleh balok horizontal berikutnya. Jadi dia hanya menggantung. Jadi Anda perhatikan di sini. Ya. Nah, ini kuil bambunya ya kan. Nah, ini warna hijau ini bambunya. Kemudian dia dicepit oleh balok dengan 2 buat yang perlu di. Jadi hanya menggantung saja. Jadi membebani atapnya berikutnya. Nah, baru struktur kelilingnya. Terus berikutnya, terus ya, terus ya. Nah, jadi ya kira-kira kalau saya ukur itu total 26 meter, ketinggian total dengan lebar 18 meter. Ini saya gambar ulang lagi dengan kira-kira gitu. Jadi ini kira-kira rumah sumber tinggi sekali. Sebenarnya ini shape-nya mirip dengan joglo ya, tapi skalanya sangat luar biasa. Berikutnya, dan yang perlu kita ketahui bahwa struktur bangunannya itu adalah yang 4 tiang utama itu sebenarnya menyangga atap. Berikutnya, nah struktur yang lainnya ini adalah menyangga lantai dan atap emperan. Jadi struktur ini yang tiang yang 4 itu sebenarnya dia hanya menyangga atap. Ya. Kemudian ada struktur yang kecil-kecil itu dan bangunan ini juga menyangga lantai. Ya, berikutnya, nah kemudian tradisi yang masih berikutnya di daerah Sulawesi Tengah. Nah, jadi saya tahun 2012 sampai 2013 saya kebetulan ada proyek di sini gitu. Biasa kan, saya senang keluyuran, saya nyari-nyari perkara gitu ya. Terus saya nyari gimana kalau kita keluyuran ke pedalaman ya, saya kasih ke pedalaman ya. Ini kira-kira 3 jam 4 jam dari arah Palu ke namanya daerah Nantatu. Daerah sini itu terkenal dengan nama Taman Nasional Lorelindu. Di cagar biosfer gitu. Salah satu cagar biosfer tertua di Indonesia tahun 1979 itu di sini. Berikutnya, ini keterangannya. Jadi desa Natatoro ini adalah desa di tepian Taman Nasional. Luasnya sekian, ya, sekiannya masuk wilayah Taman Nasional, populasi sekian, mata pencarian petani. Ini kira-kira karakter Taman Nasionalnya tahun 77 ya, seterusnya. Dan mereka ini hidup dari hutan ini. Gitu. Nah, pada tahun itu sudah terjadi kerjasama antara masyarakat adat dengan perhutani. Jadi masyarakat ini dianggap sebagai mitra pelestari hutan. Kan sebenarnya kalau dalam konsep cagar Taman Nasional itu nggak boleh ada manusia hidup di situ. Tapi ini mereka diizinkan karena mereka memiliki semacam pengetahuan lokal bagaimana merawat alam dan bagaimana mereka hidup juga sebenarnya sangat mengikuti pola-pola kelestarian alam. Jadi ini desa ini kalau jalan dari Palu itu desa ini buntu gitu ya. Berikutnya, jadi kalau Anda ke desa ini nggak bisa pura-pura lewat ya. Jadi saya mau lewat Pak, oh enggak, Anda bohong, ini buntu kok. Mau lewat kemana gitu. Jadi ini jalan buntu dia, mentok ya, mentok ke cabang. Nah, desa ini dialiri 2 sungai besar gitu ya. Lalu disinilah mereka hidup. Di sekitar yang hitam ini adalah pergunungan atau perbukitan. Jadi yang gelap ini pergunungan. Ini adalah masih di daerah tebing-tebingnya gitu ya. Ini dataran rendahnya untuk pertanian. Berikutnya, ini lanskapnya, daerah pertaniannya seperti ini. Petaknya nggak kayak di Jawa ya, nggak kaku. Ini pohon-pohon sagu. Gitu. Berikutnya. Nah, waktu saya main-main ke pedalaman tuh iseng-iseng saya ke desa ini harus ketemu rumah ini. Gitu. Ini ada rumah yang reok nih kan. Ini di waktu yang berbeda ya. Jadi sorry. Ini foto yang berbeda. Waktu saya ke sana itu, oh ya, ini yang saya ke sana. Dan ini ketika sudah jadi program. Ini ada rumah namanya Lobo, itu lagi reok gitu. Kemudian saya nggak sengaja ngobrol-ngobrol dengan karena moto-moto saya ditanya sama warga, dikira saya mau ngapain tuh? Tanya-tanya langsung, dikira oh iya mau apa gitu. Terus saya tanda kutip saya disidang. Jadi makin gitu saya dikumpulkan di ruangan ini atau di ruangan sebelahnya, ditundang gitu ya. Ayo mas cerita, kira-kira kenapa mas moto-moto? Saya kayak setengah disidang. Nah untung saya buat presentasi tentang apa ya, saya lupa. Jadi tentang
Oh iya, tentang detail tertentu yang saya sampaikan. Saya ke sebuah presentasi yang ternyata itu bisa menunjukkan bahwa kita itu istilahnya itu berbagi, kita tuh saudara dengan suku-suku yang lain. Nah dari situ mereka mulai, oh ya berarti saya aman, itu saya bukan siapa-siapa. Lalu saya bilang, dari situ kita ngobrol lah awal-awalnya. Saya nanya, Pak, kenapa rumah ini kok kok rusak, nggak diperbaiki? Ya kita nggak ada biaya, Pak. Sebenarnya kita mau bangun. Nah pemerintah bangun sebenarnya. Pemerintah itu punya program, tapi pemerintah punya logikanya sendiri. Bikin program rumah ini tuh di tempat yang lain gitu, dengan cara tender. Jadi cara membangunnya nggak sesuai dengan yang adat itu, sehingga mereka tidak pernah menggunakan itu. Jadi di desa itu ada dua tempat. Ini yang asli logonya, dan ada logo kecil pemerintah di lapangan yang kosong. Dan itu dibuatan pemerintah gitu. Dan mereka nggak mau karena itu kan yang nggak dibuat dengan tata cara adat yang seperti mereka lakukan. Terus berikutnya, nah pendek kata, setelah mulai pembicaraan kira hampir setahun, dan saya bolak-balik ke desa ini berapa kali ya, 5-6 kali gitu. Dan saya ngomong ke Mas Yori awalnya, Mas saya punya desa nih, barangkali bisa dibantu gitu kan. Terus sama Mas Yori bilang, udah ya lu langsung aja ke Bu Tirto gitu kan. Kalau bukan sudah kenal, karena saya kenal Bu Tirto mungkin beberapa tahun sebelumnya, langsung aja, ngomong aja. Nah, dia saya ngomong, kemudian atas inisiasi saya dan beberapa kawan, kita bentuk dulu komunitasnya. Jadi satu, kita bentuk komunitas di situ, di desa adat ini, agar mereka punya organisasi untuk bisa menerima dana. Yang kedua, kita bentuk komunitas di sisi perekam datanya, mahasiswa dan arsitek muda. Jadi kita bentuk tim, nah setelah terbentuk baru kita bekerja. Nah ini prosesnya dari awal ini sampai selesai kira-kira 8 bulan. Jadi ini melibatkan 2000 warga dan dibagi dalam sekitar, saya lupa ada 14 dusun kalau nggak salah, dan dibagi-bagi tugasnya setiap dusun itu untuk menyediakan apa. Berikutnya, nah dari sini kita bisa melihat bagaimana proses itu dibangun. Nah, ini kita rekam satu persatu, sudah jadi buku sebenarnya, tapi lagi disempurnakan. Terus, jadi bagaimana semua dirakit ya, terus, ya terus. Nah ini ketika dia sudah selesai, berikutnya. Nah jadi ketika sudah selesai, ada perubahan sedikit ya, artinya dulu lebar tangganya segini, karena sekarang warganya makin banyak, mereka minta dilebarin ya, oke silakan kan gitu. Terus berikutnya, di awalnya teknik ikatnya asal ikat gitu ya, itu sudah dibangun kembali, mereka punya berbagai macam ide lah ya begitu. Terus, nah ini ketika selesai tahun 2013 ya, jadi ini apa istilahnya, teman-teman yang donatur maupun yang penggembira lebih datang. Oke, berikutnya sekarang ini di ND. Oke, nah saya bercerita di berbagai tempat ketika tukang angka itu masih hidup ya, tapi kendalanya selalu masalah biaya. Nah desa ini di ND namanya Nuaoni. Nuaoni itu sekitar 1,5 jam dari Danau Kelimutu ya. Nah awalnya ini namanya Mas Muflis Mukhtar ini, dia keluyuran, ini dosen dari Unifor. Dia keluyuran gitu, kemudian dia melihat ada papan yang sedang di stop gitu kan. Kemudian mereka nanya kepada warga, ini buat apa? Ini tabungan kita mau buat bangun lagi rumah ini. Rumah ini namanya rumah Sauria. Sau itu rumah ya, ini rumah ketua adat. Sudah lewat, kita mau bangun. Ini tabungan kita gitu kan. Nah dari situ di Facebook saya berkenalan dengan beliau ini, lalu kita melakukan kontak dan melakukan verifikasi, lalu saya hubungkan ke donatur. Maka pendek kata berikutnya, program ini berjalan karena yang salah satu yang kita nilai adalah inisiatif dari warga. Kita nggak mau seperti Sinterpas gitu, ngasih uang ke warga, tapi warga juga harus berkeringat. Oh ya, saya cukup cerita yang di desa Katatoro tadi, itu warga tidak dibantu 100%. Jadi mereka yang gotong royong, mereka menyediakan kayu, kekurangannya kita penuhi. Karena kita belajar dari beberapa program yang seperti ini, kalau kita full ngasih seperti Sinterklas, itu mereka makin manja. Dan kadang-kadang mereka nggak ikut merawat, karena merasa dibantu. Nah, makanya kita pakai pola, kita cari desa yang punya inisiatif, gitu kan. Desa ini kan sudah mulai inisiatif, makanya kita mulai. Makanya ini akhirnya dimulailah pembangunan rumah Sauria. Berikutnya,
saya agak lupa nih memakan berapa lama waktunya, tapi ternyata di waktu program ini berjalan kita bisa punya program di 2 desa lain. Jadi dalam satu kumpulan program gitu kita bisa punya tiga program sekaligus di dekat-dekat situ. Ya berikutnya, jadi ini rumahnya, dan ini di desa yang lain. Jadi program itu ternyata kita bisa menyeberang ke desa yang lainnya karena kebetulan pas ada pembangunan dan kita bisa bantu sebagian. Jadi mereka sudah siap bahan, mungkin kurang untuk misalkan pesta bajunya, kita beli bajunya, kira-kira begitu lah. Jadi kita bantu tidak melulu 100%. Terus jadi di desa-desa ini itu tradisi masih hidup gitu ya. Bagaimana ketukangan itu hidup. Nah, coba perhatikan, ini unik sekali. Hanya ada di sini ya, pondasi dari batu pipis. Ini pipis, jadi bukan batu bulat, batu pipis. Dan tidak selalu sama, kadang-kadang kayu, kadang-kadang batu gitu ya. Jadi seketemunya bahan gitu kayaknya disesuaikan. Ini menarik sekali gitu ya. Terus berikutnya, jadi semua detail ini ada rekamannya gitu ya. Dan ini akan kita kupas satu persatu. Berikutnya, nah oke, sekarang berikutnya lagi, berikutnya. Nah, tadi kita bicara tentang tradisi yang masih hidup. Sekarang ada juga di beberapa daerah yang sudah mengalami kepunahan. Jadi tradisi sudah hilang, dan itu ada. Ya. Kita berikutnya. Nah, sekarang kita di daerah Sumatera Utara. Saya ke sana tahun 2012 kalau nggak salah. Sama, ini ada program pembangunan kembali rumah Batakaro. Tapi rumah ini dibangun di halaman gereja gitu, tidak dibangun di lokasi asli. Jadi sama warga yang di penduduk aslinya sudah nggak dirawat, nggak dibeli gitu ya, sama gereja, dibangun di halaman gereja. Lalu dirakit kembali, yang rusak diperbaiki, yang masih bagus dipakai. Nah, walaupun pada akhirnya rumah ini jadi gitu ya, tapi mencari orang yang memahami bagaimana ini dibangun itu sudah nggak ada. Jadi di tanah Batak itu sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan, tetapi ilmunya sudah banyak yang hilang. Orangnya nggak ada yang mengetahui, terus tukang juga yang kayu sekarang sudah nggak memahami. Jadi ini agak meraba-raba. Terus lalu saya betul dengan Profesor Yosef, kita main-main ke daerah namanya Lingga, ya desa Lingga namanya. Terus ini di desa lupa saya dulu apa gitu. Ini sama sudah reot gitu kan. Nah ini waktu itu ada beberapa komunitas itu menawarkan ke kita bagaimana kalau ini dibantu. Tapi ternyata ada masalah-masalah yang bersifat misalkan keluarga dan warisan gitu. Ini warisannya siapa nih? Wah ini berbagai keluarga ini. Gitu. Nah terus ini juga unik nih. Ini rumah lumbung ya. Begini reot gitu kan. Terus saya bilang sama pastornya, kenapa ini nggak sekalian aja dibawa ke halaman gereja, kita bangun kembali gitu. Coba tanya. Terus ditanya sama utusan gereja begitu. Ini mau dibawa gitu. Oh jangan gitu. Jangan dibawa, nih harus dibeli. Oh ya? Nggak dirawat tapi harus dibeli. Terus ditanya berapa nih kalau kami beli? Ini 250 juta. Buset, saya bilang. Udah nggak ngerawat, dibawa nggak mau, dijual mahal pula. Ini problem di sana. Nah, oke, berikutnya. Lalu kita tentunya ke daerah Samosir dan ke daerah Simalungun. Ini sama. Rumah Matang Purba ini juga sama. Ini rumah terakhir yang hanya jadi museum mati, dead museum. Ini nggak ada lagi orang yang mengetahui bagaimana cara membangunnya, karena itu jadi museum. Jadi di berbagai rumah-rumah ini sebenarnya ada hal-hal yang menurut saya mereka masih ada fisiknya, tapi pengetahuan sudah hilang. Nah, tahun lalu nggak salah, akhirnya Mas Yori bisa bangun di Jangga Dolok, maksudnya rumah Kobala gitu. Nah, tapi pada prinsipnya sebenarnya di daerah ini tuh ketukangannya mulai hilang karena nggak ada orang yang bisa meneruskan. Berikutnya, dan kenapa? Oke, dan berikutnya lagi coba sebelumnya Mbak. Nah ini yang ini di Halmahera ya. Ternate Halmahera. Oke. Dulu sekarang Maluku Utara ya. Berikutnya, ini yang menarik.
Terus berikutnya ini ada satu detail balok, ketemu dengan balok, terus lihat akikannya luar biasa detail. Terus ketemu dengan balok lagi, terus kunci, terus ketemu dengan kolom, dikunci lagi. Jadi kunci sumbu X, Y, Z ini X, Y, Z tidak menggunakan pasak ataupun apa, hanya menggunakan kuncian yang rumit sekali. Oke, terus ini bersambung ke atasnya, terus ya. Oke, terus nah gambar ini dari ini gambar aslinya. Berikutnya ini gambar ekspedisinya, kalau nggak salah Pak Iswadi datang. Ini pas Pak Iswadi ikut, Pak Gunawan Cahyo ikut nggak, saya lupa. Tapi ini mereka survei ke daerah Maluku Utara itu nama desa yang desa 1, Desa Cempaka. Ini sekarang lokasinya di Halmahera Barat. Ini nggak jauh dari namanya daerah Jailolo. Jadi ini dari Ternate kita nyebrang ke Jailolo, dari Jailolo sekitar mungkin 1 jam 2 jam nyampe ke desa ini. Tapi detail ini sudah hilang. Jadi ceritanya Pak Iswadi ke saya, detail ini tuh sebenarnya dijadikan kayu bakar. Terus tiba-tiba Pak Iswadi melihat gitu kan, jangan dibakar gitu. Dibawalah sama Pak Iswadi. Nah kemudian gambar ini digambar ulang oleh entah Pak Iswadi nantinya, dan detail ini disimpan di museum di Ambon, di Masori masalah. Detail ini ada. Nah terus berikutnya, terus kira-kira 4 tahun yang lalu saya dikontak sama penggiat budaya setempat ini. Dia bilang, Pak, kami ini mau bangun lagi rumah. Terus berikutnya rumah adat, sebelumnya. Berikutnya jadi kita mau bangun lagi rumah adat ini gitu. Tinggal 1 orang yang punya pengetahuannya, dan orang itu mulai pikun gitu. Terus saya bilang, dulu saya ingat sama detail ini kan. Terus setelah ngobrol-ngobrol, ternyata Bapak itu adalah orang yang menemani Pak Iswadi ketika keliling di tahun itu, di tahun berapa ya? Tahun berapa saya lupa, tahun 70 akhir kayak. Nah jadi Bapak yang sekarang dikatakan orang satu-satunya mengerti ketukangan ini, itu adalah orang yang menemani Pak Iswadi dulu, yang turut mengatakan detail ini sampai ke museum. Dan beliau adalah orang satu-satunya. Nah kalau kita perhatikan rumah-rumah namanya Sasadu di daerah Halmahera, detail ini sudah nggak ada. Detail yang hari ini ada itu lebih simple. Jadi detail yang serumit itu sudah hilang. Sudah hilang, ada lagi, saya sudah cek itu. Tidak ada yang detail seperti itu lagi, sudah hilang semua. Lebih simple sekarang. Nah, ya berikutnya. Nah, oke. Jadi tadi kita berbicara tentang tradisi yang masih hidup, kemudian kecakapan yang sudah mulai hilang. Yang ketiga adalah tentang ini, keserupaan dalam keberagaman. Berikutnya. Nah, selama ini kita selalu bicara tentang arsitektur tradisional itu seperti ini. Jadi yang selalu ditonjolkan adalah keberagaman, keanekaragaman. Ini memang menjadi karakter berikutnya. Yang ditonjolkan adalah kekhasan dalam keberagaman. Masing-masing memiliki ciri khas, gitu kan. Berikutnya, kita kembali ke yang lebih awal lagi, ke Candi Borobudur. Itu ada relief yang menarik, yang berikutnya. Nah, berikutnya, ya berikutnya. Nah, relief ini, relief di Candi Borobudur. Detail ini tuh tidak ada satupun yang di tanah Jawa. Ini lebih dekat ke detail di tanah Sumatera barangkali. Nah, jadi yang saya katakan detail ini ya, yang lalu ada seperti piring cakram gitu. Oke, berikutnya. Nah, oke, jadi detail itu ada pada rumah Batak Karo, Batak Toba Samosir. Berikutnya, detail itu ada di rumah tadi kan, di Batak Karo. Oke, terus detail itu ada di Timor. Ini dia bentuknya kotak begitu. Berikutnya, ya, berikutnya, ya, ini ada di Atonigawan, ya, detail yang sama. Berikutnya, ini sama di Atonigawan, di Tamkesi, ya. Berikutnya, sama ini di Boki, saya kesana juga, saya lihat di sana. Berikutnya, ada di daerah Takpala Alor, sama. Oke. Berikutnya, ada di daerah ini Joku Ende. Ya, ini program kita nih. Waktu saya kesana saya rekam sekali itu. Joku. Berikutnya, di
juga di daerah Sumba tadi ya, yang paling besar di Sumba, gede banget. Berikutnya sama tadi, berikutnya ada di Donggo Sumbawa. Berikutnya ada di Lombok. Berikutnya ada di Lombok juga, ini daerah Sembalun Lawang ya. Waktu gempa kemarin ini nggak lumpuh. Berikutnya di daerah Tenganan, Karangasem, Bali. Berikutnya lagi daerah Banu Oge, Palu. Ini ajaibnya waktu kena tsunami ini nggak kena, ini kalau di pesisir pantai hitungannya masih sekitar 500 meter tapi nggak kena. Terus ini daerah atasnya yang kata tahu tadi, Kulawi, rumah Lumbung ya, ini detailnya ada. Lalu di Lembah Bada, Poso juga ada. Terus berikutnya ini di Jawa, orang bilangnya Gonjo. Ini ternyata di Jawa ada dan lebih rumit lah. Jelas. Berikutnya di daerah Baduy ada nih, Maluku. Berikutnya di daerah Tanah Minang ya ada juga sama, Maluku juga. Berikutnya ini daerah di atas ini aja, agak kabur nih karena bukan saya maksud, daerah Mandailing. Berikutnya daerah Bontok, Filipina, di Fugao. Ya, berikutnya ini daerah Madagaskar. Daerah Madagaskar nih ada. Oke, berikutnya di Jepang. Kalau ini rekonstruksi. Ini saya lupa antara peninggalan zaman apa? Yayoi apa Jomon lah gitu. Tapi ini sudah punah. Ini rekonstruksi. Kebetulan artefaknya ini masih agak utuh gitu di museum dan itu dibuat contoh untuk dibangun kembali. Jadi ini sudah bisa rekonstruksi di Yoshinagari-saga Jepang. Berikutnya sama di Toro Iseki, Shizuoka, saya main kesana juga. Jadi ini rekonstruksi semua. Berikutnya, nah ya langsung aja next itu. Nah itu kan diurutkan bagaimana dirakit, terus. Nah detail ini ya kan sebenarnya juga mirip dengan detail ini kan berikutnya. Ya terus ini adalah detail ini dari rumah Batak Toba itu. Detail ini juga sama dengan detail yang di Sumba berikutnya. Nah ini. Jadi di antara Rinupa yang beragam itu kita punya ada hal yang sama, setara, serupa. Berikutnya, kalau saya petakan itu ini penyebarannya. Ini yang nggak masuk cuma Madagaskar, karena nggak masuk dari sini sampai ke Fugao sini sampai ke Shizuoka di tahun sini dan sini. Di kepulauan Okinawa ada, di Filipina ini ada di sini. Ini penyebarannya tadi detail yang tadi. Jadi detail itu menyebar. Saya belum menemukan datanya belum ketemu. Mungkin data mereka. Berikutnya. Nah sekarang ada satu lagi, Shin Bashira dan Tiang Beti. Yang Beti, kalau orang Bali bilang Beti. Berikutnya, di Jepang itu pagoda itu ada beberapa tipe yang memiliki tiang tengah. Ini pagoda tertua di Jepang. Kalau tidak salah dia sejak tahun 700 Masehi berdirinya. Jadi sudah 1400 tahun, ada 1300 tahun yang berdiri. Jadi ini pagoda tertua di Jepang. Bangunan kayu tertua di Jepang, mungkin juga di dunia yang masih berdiri. Dia punya tiang tengah dalam bahasa Jepangnya Shin Bashira. Shin Bashira itu sentral pilar. Berikutnya ada beberapa tipe, selain ini Daikoji di Kyoto, terus juga di Yakushiji Narana. Saya tahun 2014 berkesempatan ke sini niatnya melihat ini, karena ini kan tiang sakral, nggak boleh orang masuk. Dan saya tahu di tahun itu ini lagi direnovasi. Dia ada 2 tower, 2 pagoda, saya mau melihat detailnya. Terus ternyata apes gitu ya, saya kesana ini lagi ditutup. Saya mengharapkan bisa masuk melihat detail kolomnya. Ini kan lagi dibungkus untuk ini 2 menara yang berbeda ya. Saya nggak entah tutup atau apa sih, kok nggak ada yang jaga, terus ditutup. Saya bagian jauh ke sini nggak bisa melihat. Terus
Saya cek, bosan saya cek kemarin tadi sore saya cek, ternyata sampai hari ini itu sama tetap. Ini kan kompleks kuil Yakushiji, itu pagoda yang saya itu ini, yang sedang dirampas itu kan ini masih ternyata di peta Google Earth masih belum selesai. Jadi udah berapa tahun, 5 tahun ya, belum selesai juga nanti. Oke, dan berikutnya pada akhirnya saya melihat hanya di foto-foto aja yang ada di sana. Jadi ini Shin Bashiranya, ini waktu dia membongkar atap. Mungkin memang lama nih perbaikannya. Berikutnya, nah lalu saya memang punya data tentang daftar pagoda kayu seluruh Jepang. Jadi saya data yang berwarna merah itu yang punya tiang tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10 dari sekian pagoda ini yang bertiang tengah. Yang lainnya tidak ada tiang tengahnya. Berikutnya, nah Jepang itu memang kurang ajar. Jadi iya, jadi bangunan begini diriset sama dia, terus diteliti, dianalisis. Berikutnya Mbak, dari segi kegempaan ya, dianalisis sebenarnya. Dia punya dua cara, secara teoritis atau dibuat replikanya, ditaruh sensor-sensor, atau di bangunan itu dipasang sensor juga. Jadi ketika terjadi gempa dia punya rekamannya. Berikutnya, ini data-data summary of micro tremor measurement result. Ini semua pagoda dia punya data, tahun berdiri, tinggi total, frame-nya, atap, natural period, dan seterusnya. Ini punya data. Terus dianalisis kan, biasa orang Jepang pernah menggunakan itu ada sensor di setiap pagoda itu ada sensornya, sehingga mereka punya data untuk mengukur kekuatannya. Terus nah, tidak begitu, jadi ini sebagai recorded. Nah, ini semua artwork itu nanti ada rekamannya nih, lalu dilihat dengan pagodanya. Terus ya ini kita nggak akan ngerti nih, ini orang sipil yang ngerti. Terus ini kita analisisnya gitu. Berikutnya, nah ini ilmu yang di sini tadi, yang dipelajari tadi di macam-macam itu mereka untuk mengingat. Jadi prinsip dari Shin Bashira itu diterapkan dari bangunan modern. Kita belajar dari pengetahuan lokal untuk membangun sesuatu yang lebih canggih. Jadi ini sistemnya Shin Bashira. Jadi dia di level ini bisa dicari di internet lah, gampang ya. Di YouTube apa ada videonya bagaimana. Ini kan ini, yang ini dia fleksibel, dia bisa bergerak. Ini dia ada kayak gas ini. Jadi itu ketika ada gempa dia bergerak. Yang ini yang statis, fixed range. Ini makanya Shin Bashira. Jadi dia menggunakan prinsip dari ilmu pengetahuan lampau dan lokalnya untuk menjadi ilmu pengetahuan modern gitu. Berikutnya, di Bali ada yang mirip nih, ada yang Betty sama. Ada 2 tipe ya. Jadi di Meru Bali itu ada 2 tipe. Meru ya. Nah, ini yang tengah ini nggak ada. Terus berikutnya, nah, jadi kalau di Bali tiang Betty, di sini Shin Bashira. Berikutnya, kita ngapain sama ini? Terus berikutnya, itu gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Jadi intinya saya ingin bercerita bahwa kita nggak melakukan analisis terhadap kekayaan kita sendiri. Berikutnya, nah sekarang ini yang paling umum kan kekhasan dan keberagaman. Berikutnya, nah ini yang saya terus memiliki sedikit kesempatan untuk menggambar ulang semua detail, nggak semua, ini belum semua saya gambarkan. Bagaimana dia saling merakit gitu. Ini arsitektur Batakaro, terus ini Jawa. Jadi ini saya urai, saya rakit. Berikutnya, nah ini saya lupa. Ini kayaknya dari Toro nih, Sulawesi Tengah. Ya, terus berikutnya, ini balok. Oh ini nih, ini di daerah Mamuju, ya Mamuju, Banua Kalumpang. Terus, nah jadi saya mencoba untuk lepas dari stereotip suku ya, mempelajari dari sisi ini aja. Jadi kita mencoba mencari ilmiahnya gitu loh ya. Ini sebenarnya harapan saya sebenarnya dari gambar-gambar ini ya orang-orang sipil melakukan analisis struktur ya. Ini sebenarnya kuat gempa apa enggak sih gitu ya. Ya, berikutnya, ini yang tadi di NTT ya, dengan batu pipih gitu ya. Terus ini sama gitu ya, berbeda. Terus
Ini juga di kolong kayu, tapi disangka bentuk biji. Nah ini kan banyak hal yang belum kita analisis ya. Berikutnya, ini sama ini di benua Kalumpang, ini juga struktur garpu. Nah ini juga hampir punah nih. Tinggal satunya ini yang tersisa. Berikutnya, nah, ini kalau saya kumpulkan ini sebagian kecil yang sempat saya gambar ulang, masih ada mungkin ribuan foto yang perlu saya gambar ulang lagi. Untuk kita bisa mempelajari bagaimana sebenarnya ya tektonikanya, bagaimana secara statikanya dan sebagainya. Berikutnya, ya terima kasih. Mantap. Oke, sekian disuruh ganti ternyata. Terima kasih kepada Mas Cahyo. Ternyata sangat mencerahkan ya. Ternyata kita kekayaan kita tuh sangat banyak, dan itu nggak hanya soal keberagaman ya, tapi ternyata Mas Cahyo ini bisa menunjukkan keserupaannya, itu menarik loh. Dan ternyata ada kekhasannya yang itu juga salah satu kita harusnya dengan Tostara ini kita harusnya bisa belajar dari situ gimana mengamati dan menganalisa, mempelajari. Ternyata Jepang udah duluan ya. Tadi saya berharap kayak gitu. Oke, mungkin untuk saat waktu kita beri kesempatan 2 atau 3 dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan, Mas. Oke, jadi Mas sebutin nama sama ini. Saya Prima. Saya sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu soal si atap rumah Sumba ini. Jadi tadi Mas Cahyo bilang itu serupa dengan rumah Joglo. Saya bertanya-tanya apakah itu adalah evolusi dari rumah Joglo. Kenapa dia atapnya bergeser jadi tinggi? Apakah ada pertimbangan pragmatis atau itu hanya estetis saja? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah saya pernah hadir di lecture-nya Ibu Hera dari lembaga Eijkman. Beliau melakukan riset tentang kode DNA seluruh Mitokondria. Ya, mitokondria seluruh Indonesia. Dan salah satu tesisnya beliau adalah seluruh rumahan tradisional Indonesia yang di pesisir itu adalah hasil migrasi kurang lebih 5.000 tahun lalu dari Taiwan. Karena itu semua perumahan Indonesia yang ada di pesisir itu bentuknya rumah panggung. Dan itu serupa dengan si suku Aborigin Taiwan itu. Apakah itu benar atau apakah rumah-rumah yang di pegunungan tidak memiliki karakteristik rumah panggung? Kurang lebih gitu. Salah satu contoh yang saya ingat sekali itu rumah tradisional yang di Papua di bagian barat yang sudah tersentuh pesisir ya. Melayu itu rumahnya panggung, sementara yang lebih di pedalaman itu Honai, ada panggung. Mungkin bisa berkomentar. Yang itu tadi masalah kita langsung aja kita tak lupa. Iya. Ke yang Sumba, Pak. Sumba. Jadi kalau Pulau Sumba, nah ini Pulau Sumba itu kan kalau saya, nah jadi Pulau Sumba itu kalau kita melihat dari bentuk atapnya, arsitektur yang di daerah Sumba Sumba Timur ya, Sumba Timur ini itu dia lebih pendek dan lebih gemuk. Kemudian makin ke timur, makin tinggi, makin langsing. Dari sisi ketuaan memang yang sebelah timur lebih tua, kemudian yang sebelah makin ke barat makin muda.
Nah, ini seperti halnya juga atapnya rumah Toraja ataupun rumah Masak. Jadi kemajuan pengetahuan itu ditandai dengan makin tinggi, makin tinggi ya, karena dia makin berani gitu kan, sudah menemukan cara untuk membuat sesuatu yang vertikal. Kalau rumah Toraja itu dia cantilevernya makin menjorok keluar gitu ya. Nah, jadi memang tingginya rumah bentuk ini ada kaitan dengan istilahnya tuh menguasai pengetahuan yang lebih kekini ya, dari yang awal, dari Sumba Timur ke Sumba Barat Daya dan Sumba Barat. Nah, bentuk atap yang seperti apa namanya, kalau dari sisi apa namanya ya, fungsi terus terang sebenarnya kan berlebihan ya atap segitu. Ya. Jadi kalau salah satu karakter yang paling menonjol dari rumah-rumah kayu kita itu adalah rumah-rumah tradisional kayu adalah skala eksteriornya itu gigantik, skala eksteriornya megah. Tapi begitu kita masuk ke dalam itu intimate, di intimate space ya. Ruangannya itu sangat intim. Coba perhatikan, Anda bisa masuk ke berbagai rumah-rumah itu dari luar tuh megah gitu. Begitu masuk itu sebenarnya skalanya sangat human gitu. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi secara apa ya, pengetahuan dan teknologi itu memang ada semacam pergerakan dari yang awal ke yang baru itu makin tinggi gitu. Nah, kemudian ada hipotesis yang menarik dari Profesor Yosef bahwa ini agak kurang ajar sebenarnya kalau mau dilihatkan. Jadi bentuk atap yang seperti ini, coba Mbak ini Mbak. Nah, ini tuh kan tidak hanya di sini Mbak, nah, masih ada di timur. Tadi mana timur Mbak? Oh, ke bawah ya, dan ke bawah. Atap timur itu kan sama seperti ini, yang Timor Leste. Teman dia tidak ada atap apa namanya, emperannya. Jadi dia ini dan langsung ke bawah. Lalu ketika di Sumba dia punya emperan. Oke? Dan ini juga sampai ke Jawa lagi. Nah, kalau dari sisi usianya ini lebih tua karena ini peninggalan zaman megalitikum. Sementara kalau atap joglo itu kalau diperhatikan dari relief candi, tidak ada satupun relief candi yang menggambarkan atap joglo. Bahkan di relief candi yang paling muda di era Majapahit, di eranya Candi Suku, Trawulan, itu nggak ada relief yang menggambarkan bentuk atap joglo. Kalau bentuk limasan ada, bentuk piramida tajuk ada, tipe kampung ada, tapi tipe joglo nggak ada. Jadi tipe joglo ini kalau bisa dikatakan dugaannya adalah dia muncul dan berkembang di era Mataram Islam. Ketika era candi sudah nggak ada, muncullah tipe joglo. Kan? Nah, dari mana joglo ini? Nah, itu juga bisa menarik. Kalau bicara bentuknya, kalau bicara bentuk dan tuanya itu dari timur, dari timur, Sumba gitu ya, terus sampai ke tanah Jawa. Ini menarik sih sebenarnya. Kalau diperhatikan lagi, coba ada ke bawah, itu ada balok bertumpuk. Jadi balok bertumpuknya ini terus. Nah, ini balok bertumpuknya ini sebenarnya terus sampai bentuk yang agak jadi kayak ini ya. Ini balok bertumpuknya ini sebenarnya kan logikanya sama dengan tumpang sarinya atap joglo gitu. Tapi di Jawa memang sudah memiliki kecanggihan alat sehingga bisa melakukan ukiran dan mempersegikan bentuk. Memang logikanya sama ya, bertumpuk juga. Nah, apakah itu dari timur? Silahkan, ini menarik dibiarkan. Tapi ada dugaan seperti itu ya. Yang berikutnya dia kalau misalnya lupa itu. Oh, masalah rumah ya. Oke. Rumah panggung, coba ke yang bawah yang bagian mana tadi apa? Ada cerita apa ada rumah tadi? Oh, yang untuk private. Bawahnya lagi. Terus sampai ke Nah, kalau ini kita baca dari sisi misalkan altitude ya, ketinggian. Ini beragam dari yang pesisir laut. Ini pinggir laut kan, persis kan. Bontoknya di gunung, ya kan. Terus ini di Jepang ini di dataran rendah ini.
Ini di timur dataran menengah, ya kan? Ini di pantai, ini di dataran menengah 500 meteran dari sungai laut, ini juga dataran menengah. Jadi dari segi sebaran altitude-nya itu beragam, nggak jadi pesisir itu maksudnya. Yang di pesisir cuman ini, nah tapi perlu diingat bahwa pesisirnya Tenggara itu tidak melahirkan budaya nelayan, karena dia di bagian sisi selatan yang memang ombaknya besar. Jadi dia tidak melahirkan budaya melaut, walaupun dia tinggal di pinggir laut. Nah, jadi ini menarik juga, tinggal di pinggir laut tapi tidak menghasilkan budaya melaut, ini budaya berkebun, berladang, bukan budaya nelayan. Nah, kalau ini Sauraja, ini rumah raja sebenarnya di Palu, ya kan? Rumah raja di Palu ini suku Kaili. Suku Kaili itu bukan suku laut, bukan suku pesisir kayak orang Bugis, dia suku petani. Rumah ini di pantai, tapi dia mewakili suku yang mengelola daratan, bukan mengelola laut. Kemudian apalagi ya? Kalau yang ini di dataran menengah, ini memang petani gitu ya. Tapi prinsipnya dari semua ini memang tidak ada yang dari budaya melaut. Nah, dari segi altitude ya. Kemudian dari sisi geografis juga menyebar. Ini rumah panggung ini misalkan yang paling tinggi mungkin kalau itu di ini Sembalun Lawang itu mana ya? Ini kayaknya. Nah ini masalah ini. Ini di Dongo ini cukup tinggi daerah sekitar di Sumber. Itu memang di daerah sekitar gunung Rinjani ya. Rinjani. Nah, di Sembalun Lawang kan desa menuju arah Rinjani itu ada sekitar seperti ini. Itu sekitar ketinggian 1.200 ya. Jadi dari sisi altitude ini beragam. Ini juga menarik kalau dikaitkan dengan pendapatnya siapa tadi? Guerra kan tentang penyebaran itu. Nah, ada satu teori yang menarik. Saya lupa siapa yang tulis. Ada dua persebaran persebaran peradaban itu. Satu melalui migrasi seperti yang disebutkan itu. Kalau migrasi itu dia linear, ketahuan jejaknya dari Taiwan sampai ke mana gitu, linear gitu ya. Tapi kalau jejaknya nggak linear, mulai ini sebenarnya jejaknya nggak kacau gitu. Kalau saya petakan tuh jejaknya nggak tahu karuan. Nah, ini berarti bukan jejak karena migrasi peradaban, tapi karena hubungan antar daerah itu, bukan karena migrasi. Jadi ada hubungan antara dagang, antara apa gitu ya. Mereka berhubungan. Ini ada teori begitu. Jadi kalau dari sel linear dari utara ke selatan terus nyebar, kelihatan itu karena migrasi. Tapi kalau dia bersifat kayak networking gitu, itu berarti bukan karena migrasi, itu pertukaran. Itu menarik juga dari teori. Ya kira-kira jawaban saya begitu. Jadi Mas ya, dengan sudah saat. Yang jadi pertanyaan saya selama ini sih, kalau misalnya nama Eser. Saya. Jadi kalau misalnya kita sekarang melihat arsitek atau mungkin unsur arsitek dalam praktik mendesain, kita sudah sangat dimudahkan dengan misalnya programatik dari awalnya, terus kita udah bisa melihat bermacam-macam literatur tentang kekuatan desain atau mungkin struktur, dan juga kita mungkin bisa mencontohkannya dulu di market skala kecil. Yang jadi pertanyaan saya itu ada nggak sih rekaman tentang proses masyarakat terdahulu ini mendesain rumah mereka, atau mungkin proses ini cuma datang dari pertukaran informasi lewat migrasi, atau mungkin gimana? Ada nggak rekaman proses desain mereka? Oh iya, jadi program tersebut yang pembangunan rumah itu. Iya. Jadi salah satu cara kita mempelajari proses itu adalah memang seperti programnya yang saya lakukan ini, salah satunya kita melakukan pembangunan revitalisasi atau pembangunan kembali rumah adat itu. Dengan begitu kita memahami. Jadi cara belajar terbalik memang. Karena mereka tidak punya budaya kertas dan tulis kan, tapi tutur. Jadi artefaknya itu real. Nah, generasi sekarang itu perlu ditranslasikan ke dalam bentuk bisa visual, bisa tertulis. Nah, cara seperti inilah kita merekam kembali. Kalau mereka ditanya, ya mereka tahunya membangun begini. Nah, dengan cara kita menggambar, kita mencoba memahami urutan dan sebagainya.
di luar masalah-masalah yang bersifat budaya dan kultur. Nah, tujuan saya menggambar ini sebenarnya memahami, saya belajar bagaimana sih ini dirakit, karena saya tahunya cuma bentuk jadi kan. Sama ketika saya kuliah itu saya nggak pernah tahu bentuk itu kayak apa sih prosesnya. Nah, begitu ada program seperti ini saya pasti datang sebisa mungkin untuk melihat prosesnya. Dari situ kita bisa belajar. Nah, dari situ, nah ada lagi satu tahap lagi kan. Jadi kalau setiap detail kita gambar, coba deh ini misalkan ada analisis strukturnya ya, bagaimana dia beban angin, kemudian gerakan gempa gitu kan, gaya lateral dan sebagainya. Sebenarnya bisa menjadi pengetahuan baru. Karena saya ada satu temuan yang teman nggak saya tampilkan di sini, bahwa ternyata salah satu detail misalkan di daerah Sulawesi Tengah itu G-nya itu diterapkan di Jepang yang lebih modern, tapi sama persis gitu. Cara mereka merespon gempa dengan balok XYZ-nya itu sama. Nah, sebenarnya juga saya. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan ini, kita akan banyak pengetahuan baru yang bisa kita hasilkan dari kisah seperti yang Jepang gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kita punya harta yang berserakan, secara visual nampak, tapi tidak ada yang mau melakukan analisis. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa melakukan program cara terbalik. Dari sini kita belajar. Jadi apa namanya, seperti itu kalau saya lakukan. Saya memahami proses itu dari ini, dari setiap apa yang bisa saya hadiri di dalam pembuatan ini. Ini ternyata begini ya. Coba Anda pernah bayangkan nggak bahwa ada tumpuan silang begini, gitu kan? Oh ternyata baloknya itu nunggu ini, itu saya amati dari dekat. Itu coba mencari di situ. Dan tidak ada cerita sebenarnya. Walaupun bangunnya tinggi sampai 26 meter, ini apa roboh kena angin itu kan? Paling mereka kena petir atau tapi kalau roboh kena ya, dulu ini aman kena dari petir karena apa? Karena mereka nanam pohon apa namanya? Siwalan ya. Pohon siwalan itu kan tinggi 30 meter. Itu sebenarnya penangkal petir alami gitu. Tapi dengan berkembangnya waktu ini bisa hilang, bisa mana? Sehingga tinggal mereka ini yang tinggi kena petir ya barangkali begitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita melihat, nah kita memahami prosesnya kan. Jadi ini pembelajaran terbalik gitu. Jadi ya, tidak frame-nya dilepas dulu, kita ikuti prosesnya, kita bisa belajar apa. Mungkin dari sini bisa melahirkan teori ruang baru, teori apa baru sih, barangkali begitu. Menarik. Ada lagi mau tanya? Enggak, cuma mau nyambung yang tadi saya Sami arsitek mau nyambung yang pertama aja tadi mengenai atap tadi kan diceritakan dari timur ke barat ya, hipotesa Iya, tinggi mas. Timur ke barat ke barat tinggi ya, makin tinggi, makin menjulang. makin rendah, makin tinggi. Timur ke Jawa makin Enggak, kalau yang di Sumba dia makin tinggi, tapi kalau yang di Jawa dia makin rendah. Itu ada kemungkinan nggak? Saya nggak tahu, saya belum pernah ke sana sih. Iklimnya mungkin ya. Jadi apakah yang tinggi itu daerahnya lebih panas atau mungkin kebalikannya atau gimana? Sehingga dia buat tinggi. Karena nggak mungkin dia buat tanpa ada alasan. Biasanya mereka lebih arif lah terhadap alam. Jadi ada kemungkinan dia buat karena daerahnya mungkin panas atau mungkin anginnya kurang atau anginnya banyak, ya dia buat jadi tinggi atau dia jadi rendah. Ada kemungkinan mungkin seperti itu, saya nggak tahu kan penelitian kita belum ke arah sana. Terus yang kedua saya cuma mau nanya, lingkaran itu berarti kayu utuh ya? Iya, kayu. Nyalanya susah sekali ya? Iya, kayu utuh. Oh ya, mengenai ini, saya kan coba fotonya saya yang terakhir Pak, yang saya di atas foto yang terakhir yang saya berdiri di atas atap ini. Jadi ketika saya mengambil ini, saya ingat sekali. Saya bisa lihat ini. Jadi ketika saya mengabadikan proses itu di bulan puasa. Jadi di bulan puasa, di tengah terik matahari, gitu ya. Saya waktu itu sudah siap nih, saya sakit. Satu, saya kepanasan. Kedua, angin lautnya itu jelas sekali karena itu di pantai selatan. Saya kena terik gitu ya. Keringat perut lapar kan. Terus mohon maaf waktu saya, ini kan acaranya pesta babi, saya nggak bisa makan itu. Sampai buka jadi saya makan Indomie lah. Jadi tapi yang menariknya adalah ternyata saya nggak kenapa-kenapa. Ya. Saya pertama kalinya merasakan bahwa kalau orang Jawa bilang kan jangan angin laut jelek ya gitu. Ya kan apa?
ada istilah kalau jangan apa angin laut itu jelek, itu mungkin karena orang di Jawa itu sudah sangat darat ya. Saya di sini kena ini anginnya dingin sekali, angin dari selatan gitu. Saya perut lapar, keringatan, kena panas terik, itu kan kombinasi sempurna untuk sakit gitu. Dan saya nggak sakit gitu. Nah di sini sebenarnya sungguhnya enak sekali. Justru mungkin berlebih anginnya berlebih nih kayaknya. Saya nggak ngerti kenapa ini tinggi, tapi sebenarnya angin itu tidak angin itu menyerbu dinding apa rumah-rumah itu dari kolong ini lantainya. Dia lantainya kan bambu, ada celah-celahnya. Itu yang situ ventilasinya. Yang saya rasakan di situ ya. Ini saya pengalaman pribadi di sana. Jadi secara thermal di situ apa namanya yang saya rasakan. Tapi kenapa ini tinggi tidak kan? Ya, kalau rendah mungkin anginnya kurang. Tidak tahu saya. Tapi saya rasakan di sana tidaklah panas gitu menurut saya. Jadi stigma itu salah. Kayak saya rasakan di timur ya, di Pulau Timur itu saya ke daerah Boti, ke daerah Patulan. Itu dingin luar biasa, walaupun kering gitu iklimnya. Tapi di ketinggian 600 meter itu berkabut kalau menjelang maghrib gitu. Dan anginnya dingin sekali. Kayak di Jawa tuh mungkin di ketinggian 1200 ini. Jadi kita persepsi Jawa tuh dilepas dulu deh kayaknya gitu kalau sampai di, karena ada yang berbeda di situ. Jadi iklim tuh benar mungkin, tapi kita lepaskan persepsi Jawa. Jadi kering itu belum tentu panas, tapi dingin juga bisa. Ya makanya. Timur itu bersang sekali. Ada kemungkinan kan, ya tadi kan saya bilang saya nggak tahu karena ini Iya. panas atau Betul. betul. Jadi saya dia menjadi tinggi. Ini nggak tahu, tapi kalau tadi berlawanan kan, ini ternyata sebenarnya anginnya kencang gitu, bukan kurang dingin gitu, malah saya kedinginan gitu. Siang dengan malam beda juga atau sama? Beda, pasti dingin malam. Saya merasakan yang itu malam dingin sekali. Karena angin dari selatan dan bisa di musim tertentu ketika apa namanya ada angin dingin dari Australia katanya itu sangat dingin sekali. Nah, jadi itu yang saya rasakan di daerah sini ya. Makanya atapnya tinggi itu saya belum menemukan si alasan karmanya. Makanya kita harus riset ya. Diuji dengan apa aerodinamis ya kan, pakai macam-macam gitu. Kita belum riset gitu. Ada lagi? Oh yang tadi utuh kayak udah. Tadi saya juga ngobrolin ya, apakah sama dengan untuk memvalidasi bahwa itu sebenarnya ada satu kesadaran. Karena yang menarik dari Pak Arya bilang sebenarnya kan daerah itu nggak bisa bahasanya nggak sama, logika berbahasa itu berbeda. Mungkin sesuatu yang dasar bahasa itu berbeda, tapi itu justru pertanyaan balik saya menemukan artefak itu sekarang silakan dipelajari bagi yang ahli filologi bahasa gitu kan. Tapi ini ada yang menarik karena keserupaan itu apa namanya menarik untuk dipelajari. Kan selama ini kita selalu pikir tentang perbedaan. Saya tidak menjudge bahwa ini dari satu hal yang sama, tapi ini keserupaan yang menyebar. Keserupaan makanya dibilang bukan kesamaan. Serupa bisa tidak sama kan? Karena ada konteks pesisir sama gunung gitu kan. Nggak ketemu semua gitu kan. Itu menarik sebenarnya. Tapi justru apa yang saya temukannya tantangan bagi pihak-pihak yang memang punya kompetensi untuk meneliti itu. Jadi ini berusaha untuk misalnya istilahnya kita sudah punya teori gitu kan. Ada temuan yang tidak sesuai dengan teori itu. Ini kan teori yang kan lain-lain bahasa mestinya nggak bisa bikin kan. Dan mesti beda, bisa sama ya. Itu yang harus kita teliti. Jadi keserupaan ini bukan untuk menjawab, tapi untuk dipertanyakan kembali. Saya menanyakan, keserupaan menyebarnya siapa ya? Dan itu bukan saya menjawab, mesti ada yang lebih ahli. Justru temuan ini adalah untuk itu. Ya, istilahnya, ini ada temuan nih, gitu. Silahkan ahli apa kayak membahasakannya, karena itu fakta kan. Saya menemukan fakta. Nah, sekarang kita coba lah, menurut saya ya, lepas dari teori itu, coba dari situ kita memunculkan teori, barangkali bisa asal kita punya cara menguji yang kuat kan. Ini sebuah tantangan sebenarnya, bukan sebuah jawaban. Bagaimana misalkan Aseto Joglo tadi kan ditanyakan di relief candi nggak ada gitu. Di relief candi nggak ada gitu. Tapi di timur itu banyak bentuk yang mirip. Apakah itu seperti itu? Itu tantangan untuk dijawab. Menurut saya seperti itu. Jadi saya lebih kepada ini fakta,
Ini tantangan bagi para peneliti untuk bisa melanjutkan ini ke arah mana gitu. Kalau saya tidak menjawab, tapi justru mengungkapkan ini sebagai sebuah pertanyaan. Ini mungkin jadi tantangan bagi ya kita semua. masing-masing dari segi mungkin akademisi juga penting ya universitas untuk melakukan studi lebih lanjut. Saat ini kan yang terjadi karena melakukan presentasi terus masuknya masih juga sementara studi berikutnya adalah mereviewnya gimana yang seperti kasus di mana tadi Jepang kan udah duluan kan tapi dengan dari dulu saya pikiran memang tapi gimana caranya ya mulai Jepang udah duluan. Oke, ada lagi menurut ini semua sudah yang menarik pertanyaan apa kabar? Komisi ini udah banyak banget apa mengajukan untuk diproduksi atau di riset oleh bagian Bank PU agar memproduksi ini untuk pembangunan di Indonesia. Hari ini pembangunan PU kan lebih ke untuk urban. Kalau kita bicara suburb itu infrastruktur dan konstruksi itu sebenarnya tidak sesuai dan sebenarnya tadi yang Mas Rita rumah ditolak itu kan tadi kan hanya tadi di Sulawesi ya. Sebenarnya cerita itu serupa berulang di provinsi lain di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Jawa Barat, di pesisir utara semua berulang. Ada bantuan APBN ditolak karena bukan saja konstruksi yang salah, bentuknya salah, materialnya salah, jadi semua buat apa ada anggaran terpakai, manusianya membutuhkan rumahnya. Sementara BU punya keyakinan bahwa yang tahan gempa itu beton, padahal itu enggak gitu ya, karena Jepang juga sudah membuktikan bahwa bambu dan kayu dengan konstruksi seperti ini lebih kuat. Apakah maksudnya Mas punya ilmu, punya teori ini, apakah bisa legalkan untuk negara di bawah PU? Iya, ini kan masih apa yang berlanjut ya Mbak ya. Terus yang kedua memang jujur saya ini awalnya senang keluyuran sih. Cuman salah satu karakter saya itu saya suka merekam dengan baik. Saya arsipkan dengan rapi dari tahun dan sebagainya. Dan situ rupanya itu menjadi ada sesuatu gitu. Prinsipnya saya memang ini untuk siapapun menurut saya karena ini bukan milik saya hanya merekamnya saja. Pengetahuan itu ada di masyarakat, ada di sana. Cuman tanggung jawab kita para intelektual itu sebenarnya untuk menjembatani itu menjadi sesuatu yang berharga di masa depan gitu loh menurut saya. Jadi saya sangat terbuka sih. Terus terang tapi saya nggak terlalu detail gimana caranya gitu ya. Tapi saya terbuka untuk mau ini di arah mana, ini tawaran kepada siapapun. Kalau saya sih gitu. Jadi apa namanya? Rumah apa namanya? Ya saya tahu ngerti. Kan saya juga terlibat di Palu. Saya tuh tim ad hoc untuk dari IAI untuk apa namanya? Untuk penanganan pasca bencana di Palu, di Pandeglang sama di Lombok. Nah dari situ saya ngerti permasalahan lapangan itu memang seperti itu ya. Apa namanya? Ada kebutuhan cepat dari pemerintah untuk bisa memenuhi itu, tapi juga ada hal-hal yang memang apa ya agak kompleks Mbak. Menurut saya sih jadi pemerintah tuh punya niat baik gitu ya, tetapi dengan caranya kan. Dengan caranya itu kadang tidak cocok. Seperti halnya Mas Yori itu punya pengalaman begini. Kami ini punya program seperti ini tuh pada akhirnya tidak mau melibatkan APBN atau begitu karena polanya berbeda. Misalkan membangun rumah ini itu kalau mengikuti aturan adat gitu ya itu bisa lewat tahun gitu kan. Nah kalau dianggarkan nggak bisa, Anda harus tahun anggaran harus habis. Nah kalau misalkan ternyata si dukun dapat ilhamnya di bulan Desember gitu ya wah ini saya membelah ayam jantungnya begini, nih tepat nih bangun sekarang ya, berarti kan di akhir Desember baru bisa bangun. Nah itu nah gitu ya. Makanya pada akhirnya kami itu sudah waktu itu sudah punya sikap kita nggak akan melibatkan pemerintah, bukan kita nggak percaya karena pola penganggarannya nggak ketemu dengan cara adat ini. Nah akhirnya ini harus cara-cara volunteer, pakai donasi gitu ya. Kalau pakai program pemerintah itu paling banter kemarin pakai cara apa saya lupa, pemerintah tuh kayak semacam grant full gitu, blok grant gitu ditaruh ke desa, kelola kelola
ternyata bermasalah juga kan? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nah, jadi memang ada problem di situ sih, bagaimana niat baik pemerintah tadi punya anggaran dengan cara-cara masyarakat ini yang harus ketemu. Kalau saya sih karena niat baik kita nggak melibatkan pemerintah itu karena begitu, karena belum ketemu polanya gimana ya gitu ya, gimana cara itu seperti ini bisa dengan pola pemerintah, pola penganggaran, sistem nomenklaturnya nggak ketemu, bahan aja nggak ketemu. Saya sih belum lama, lebih lama masanya saya baru kesempatan riset ini buat saya. Artinya setelah menelusuri di beberapa kementerian, pagu anggaran itu semua diciptakan oleh manusia yang tidak mengerti konstruksi di era Orde Baru. Saya nggak tahu siapa, berapa tim itu nggak tahu, tapi pada akhirnya yang tersebut dalam RAB dan nomenklatur dan lain-lain itu adalah mengganggu pelestarian. Ujungnya ke sana. Tapi kalau dirunut di jajaran kementerian yang paling besar anggarannya, memang tidak ada yang paham. Ternyata ada bagian litbang yang juga meneliti aspek Nusantara, tapi sebatas dibukukan. Dari buku tidak diproduksi apa-apa. Riset terbesar yang dilakukan adalah untuk produk beton. Dan itu digadang-gadang sebagai anti gempa. Dan itu dipaksakan menjadi bantuan untuk diterima ke masyarakat. Salah satu yang saya mengalami pendampingannya di desa adalah di Lombok. Jadi yang mengalami gempa di skala Richter baru lalu itu banyak yang wafat karena rumah-rumah bata dan beton itu. Kemudian PU bergerak cepat, memang sangat cepat mengedrop risha. Masyarakatnya menolak muter-muter bicara LSM semua, akhirnya memang nyampe beritanya bahwa masyarakat Lombok menolak produk PU, bukan menolak bantuannya, tapi mereka ingin dibangunkan rumah Lombok kembali. Artinya warga lokal sudah tahu bahwa karena di 4 desa adat aman semua, masjidnya yang tingginya hampir 8 meter nggak kenapa-napa, yang usianya 300 tahun nggak kenapa-napa. Akhirnya dari situ kan pengetahuan masyarakat juga akhirnya menolak bantuan karena itu. Artinya kan kalau kita mengumpulkan berita ini di seluruh Indonesia, berita-berita APBN tidak terpakai, saya rasa harus dikumpulkan. Mekanisme anggaran ini harus diubah karena dulu diciptakan oleh manusia yang tidak paham. Sekarang ada banyaklah, ada Mas Uri dan tim, ada kami semua itu. Saya rasa mekanismenya harus bergeraknya massal untuk supaya dilegalkan seperti di Jepang. Karena orang Jepang studi gempa juga ke Nias dan ke Lombok dan ke Bali gitu. Tapi di studi lalu ilmunya dibawa ke Jepang dan dijadikan paten di Jepang. Padahal ilmunya dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena salahnya bangsa kita sendiri nggak mau mempelajari. Betul. Artinya yang mungkin 20 tahun yang lalu yang waras ngalah diem, kalau sekarang kayaknya yang waras tahu harus ngomong. Kalau menurut saya sih mungkin begitu. Dari Mas Yuri kan bergeraknya langsung, tapi kalau dari database dan ilmu dan apa yang dilakukan, anggaran riset itu besar sekali di PU. Jadi saya juga belum tahu harus ngapain, tapi saya rasa kalau ini semua aspek bergerak mengumpulkan data ini disubmit ke pemerintah yang berwenang, ini saya rasa bisa dikelola jadi materi yang dilegalkan untuk pembangunan di suburb di kawasan pedesaan. Menarik sih, karena kalau memang kita juga baru dengar kalau dari kata PU punya dana riset ya. Karena sebelumnya kalau dari kasus Jepang tanpa dulu kan karena Jepang punya dana itu. Tapi kita nggak bisa berdiri sendiri, kita harus mengajak si struktur ahli struktur sipil gitu ya maksudnya. Dan itu mungkin kesempatan kayak gini tuh cukup membuka wawasan, jadi berharap IAI provinsi plus akademisi yang terdekat di situ untuk melakukan kajian harusnya sih. Itu menarik sih. Hanya kalau ada itu menarik juga kalau bisa diinfoin. Karena kan mereka selalu ngomong, mau dokumentasi, oke, kita ada saja ya. Karena jadi sebenarnya kalau dari yang saya dengar kalau meeting atau misalnya urusan pagu nomenklatur itu semua kan ciptaan manusia, bukan dewa. Jadi semua sebenarnya bisa diajukan untuk direvisi. Kalau dibilang susah, mau atau enggak gitu aja. Kalau mau sebenarnya prosesnya harus dikawal, bisa dilakukan. Tapi menurut saya ini kayaknya sudah semakin banyak yang hancur, semakin banyak ahli bangunan yang hilang,
gitu. Masih sempat ketemu sama Amang yang membangun itu 2 bulan lagi, kemudian beliau meninggal. Nah, setelah itu keluarga Manurung bingung, belum lengkap pencatatan interviewnya karena yang ahlinya ini nggak bisa nulis, cuman cerita. Jadi yang di depan ini harus merekam, bikin sketsa, bener nggak gini gitu. Jadi kan memang harus dibalik proses belajarnya, dan itu bukan hanya di Sumatera Utara gitu. Ini ya sebenarnya penghancuran juga di Jawa Barat sudah nggak ada lagi ya original. Di Jawa Tengah juga sebenarnya Jawa Barat ada Mbak di desa ini namanya bentar ya, saya ingat ya, Kidul Kasepuan, Sabaki itu Banten Kidul itu ada 12 desa adat, Cisurusan, Cisitu, Citorek, bla 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 ya. Nah, itu mereka masih ada sesepuh yang secara nah itu tinggal direkam. Iya. Jadi kalau baru riset kecil belum ke seluruh Indonesia, profesi pembangun atau arsitek undaginya tradisi itu sebenarnya kastanya tertinggi di tradisi adat. Jadi sebenarnya itu profesi yang sangat terhormat dan kok sampai punah dan kok sampai nggak ada sekolahnya, itu juga udah ada kaitannya sih. Ini materinya kan sayang kalau diteruskan untuk dijadikan. Ya, memang saya satu tuh concern ya, waktu saya masih di Pengurus Nasional itu kan saya di badan pengkajian ya. Salah satu aspek yang paling awal itu adalah pengasipan dan data, karena kita lemah di situ. Kenapa saya pilih ini kan juga sebenarnya mengumpulkan data. Data itu bisa punya spektrum yang luas kan, tergantung siapa yang baca. Antropolog membaca ini, arsitek membaca itu, ahli sipil membaca ini. Sepanjang kita punya data, ini awal itu. Dan kedua tentunya adalah kita punya visi nggak dengan data itu. Data itu kan bagi banyak pihak ombokan data, tabel yang nggak ada artinya kan. Bahkan di 80% orang Indonesia. Bahkan di Bappenas pun itu nggak tahu saya baca data gimana gitu ya. Di PU juga bikin program menggunakan kotaku, saya ngerti cara mereka membaca gimana. Ketika kita tampilkan cara baca data, mereka kok heran gitu, kok bisa begitu, gimana gitu. Tapi itu selama ini ada ngapain gitu. Jadi maksudnya memang kita punya problem yang paling dasar adalah pengasipan data, itu paling basic. Yang kedua, kita punya visi nggak dengan data itu. Ini kan kalau bagi orang ya cuma foto-foto aja, tapi kalau kita punya visi, kita bisa punya spektrum yang lebih luas tentang data itu. Makanya saya bergerak ke hal yang paling basic. Kita boro-boro bicara inovasi, bicara temuan-temuan atau apa, kalau kita nggak punya data. Nah, jadi memang saya terus terang ini saya volunteer ya, kami bergerak ini, dan tentu kita sebenarnya mengajak banyak pihak Mbak. Jadi misalkan kayak di Palu tuh saya punya tanda kutip tuh punya generasi muda sekitar 20 orang yang awalnya bantu saya, sekarang mereka bergerak di lapangan, mereka bergerak di bidang pengasipan, ya, saya dibantu gitu. Saya bergerak secara network karena saya nggak punya badan saya nomaden juga. Jadi I think that's the best, bentuk yang terbaik untuk saat ini untuk format Indonesia dengan era digital dan co-working space. Menurut saya format tercepat dan terbaik untuk mendokumentasi aset nasional. Ya, dan kami punya misi memang gini, selalu prinsipnya itu memberdayakan kawan-kawan yang di daerah. Jadi begitu ada program itu selalu yang saya utamakan adalah kawan-kawan di daerah. Jadi kita menciptakan agen-agen itu begitu caranya. Jadi ada program, ada 10 mahasiswa setempat, arsitek, kemudian mereka kita libatkan, dengan begitu mereka menjadi agen di sana. Karena sebenarnya garda depan dari apa-apa itu mereka gitu. Yang ini yang kemarin saya juga mau open di sini karena saya juga mengkritikkan di terbuka. Jadi waktu saya diundang waktu peluncuran buku apa namanya, eksekusi UI yang kemana ya? Yang Sumber, Yang di Sumber. Di mana Sumber apa ya? Yang di daerah ini nih, Dompu. Nah, Sumbawa. Ya, Sumbawa ya. Saya di depan Profesor Gunawan Cahyono dan Pak Ridwan Kemas Kurniawan, saya menyatakan bahwa saya angkat topi dengan cara-cara UI melakukan eksekusi ini, tapi saya juga mengkritik keras karena UI tidak melibatkan mahasiswa setempat. Padahal TKIMA itu punya BPS seluruh Indonesia. Itu saya kritik keras, itu berarti UI menghegemoni pengetahuan mereka sendiri. Sementara saya ini, saya sebagai orang yang pribadi, saya masuk ke daerah, itu saya ajak itu orang lokal. Kalau di Palu Tadulako, kalau di ND Uniflor, saya ajak semua. Nah,
Nah itu prinsip kami bekerja, karena kami ingin meluaskan pengetahuan, tidak ingin menghegemoni. Nah itu yang saya kritik itu di sebuah jadi Terus saya angkat topi gitu. Pak Prof akan membagikan ilmunya nggak? Menurut saya Pak Prof kan udah keliling-keliling ya. iya. Jadi cara-cara seperti itu yang kita coba sebarkan cara kami ya. Kita membangun networking, Saya membangun sepakat ya, sepakat. Karena dari teman-teman ya arsitek daerah sebenarnya juga bingung. Mereka juga pengen begini gitu. Cuma bingung sama kita kan semua jadinya kalau nggak tahu ini apa sih negara ini bergeraknya kemana, terus duitnya di mana, ini mau bergerak di padahal support itu mereka saya rasa ini bisa dikelola. Iya. Kalau saya tuh masuk ke daerah tuh prinsipnya karena saya anggota IAI, saya menolak pintunya IAI daerah dulu. Kedua perguruan tinggi setempat, ketiga komunitas gitu kan. Baru keempat ini biasanya keempat ini pemerintah setempat kalau itu sudah kerjasama. Ini pola ini selalu saya pakai kemanapun saya pergi. Ini harus terlibat gitu. Karena sebenarnya niat kita memang di situ gitu. Ingin menyebarkan, tidak ingin mengambil dari mereka. Kurang lebih itulah kita juga saya kecil tapi kurang lebih bergeraknya begitu karena memang perlu komunitas karena harus ada manusia bergerak. Saya rasa di sekolah itu ada di semua tempat, hanya belum berkumpul di satu tempat aja. Mungkin kalau memang ada data digital yang bisa sharing menjadi bersama, karena saya mungkin bisa tadi jadi video besar untuk dibahas karena di PU itu di Litbang itu ada anggaran 2 Oke, ada lagi? Tanya. Wes, Max dia kan. Ya, sebut nama. Ada yang harus maju pada Menarik sekali. Namanya dulu Mas. Marwah, Pak. Oh, aku Lihat perjalanan betul apakah ini tidak terpengaruh dari budaya suku Donso ya yang Donso, ya, Donso. dari Vietnam Selatan sampai ke Asia dan sampai ke negara Asia. Kedua, misalnya masyarakat ini memang bentuk arsitektur itu kan dipengaruhi dari suku tersebut. Karena menurut saya bahwa ketika seseorang membuat suatu bentuk, pertama dia harus pernah melihat ya, melihat kemudian dia membentuk informasi dan tersebut. Nah, apakah itu ada hubungannya, Mas Yahya? Karena saya pernah membaca ya seperti itu bahwa pagoda itu adalah dulunya bukan suatu tempat ibadah, tempat tinggal, dia hanya sebagai tempat penyimpanan padi. Ya, itu dari pengaruh seperti apakah itu juga menurut nah yang ketiga adalah yang ada itu biasanya sih ada simbol-simbol binatang Iya. dari simbol binatang sekali. Terima kasih banyak. Banyak berat sekali. Pertanyaan berat untuk seorang yang lawyer. Jadi gini, tentunya bukan saya yang bisa menjawab Mas Marwan ya, karena itu perlu analisis yang lebih dalam tentang budaya dan bagaimana. Tapi prinsipnya begini, saya juga salah satu cara saya bekerja itu adalah mencari lahan yang belum disentuh oleh orang lain. Jadi misalkan dari sisi itu, dari sisi yang budaya, pengaruh Dongson dan segala macamnya, itu sepertinya sudah banyak yang membahas ini dan sudah ada yang ahli. Nah, saya justru membahas yang belum dibahas, misalkan sambungan ke bentuk itu kita lepaskan dari kulturnya, gitu ya. Coba misalkan dianalisis dari sisi saintifiknya, misalnya, gitu kan. Gempa itu kan belum banyak yang mengurusi, gitu. Jadi saya memang mencoba untuk tidak menggarami laut, begitu. Mencari yang bidang-bidang yang memang belum banyak disentuh sama pihak lain. Jadi memang untuk hal seperti itu mungkin saja ya, karena makanya kan tadi ada dua hal kan, ada kemiripan, keserupaan, juga ada keberagaman kan gitu kan. Jadi kemiripan itu mungkin kalau dalam ada dua teori tadi yang saya ceritakan, saya lupa teori siapa terus terang, saya baca di mana juga lupa gitu ya. Satu, kalau persebarannya karena imigrasi peradaban, maka mungkin itu linear, artinya bentuk itu bisa kelihatan persebarannya, keserupaannya begitu. Ya
ya kan, misalkan begitu ya. Tapi kalau misalkan apa namanya, karena dia apa namanya pengaruh gitu ya, pengaruh, mungkin juga bentuk ini bisa juga ada di mana-mana juga bisa begitu. Jadi ada dua kemungkinan sih. Misalkan tadi bentuk seperti joglo itu ada di Timor, ada di Sumba, ada di Jawa, ada di Madura gitu kan. Terus bentuk apa detail apa saya bilang tuh piring cakram ya, itu juga ada di mana-mana gitu kan. Bentuk apa punggung seperti perahu itu juga tersebar di Australasia itu kan, dari ujung mana sampai ujung mana tersebar tuh kan, dari mulai Kepulauan Easter Island sampai ke Madagaskar gitu kan. Nah itu menarik untuk kita pelajari. Justru menurut saya apa namanya, ini membuka untuk diteliti lebih lanjut. Misalkan bagaimana Bali sama Jepang kok bisa ada hubungan ya secara tektonika dan teknik struktur gitu. Kok bisa ada hubungan ya gitu ya. Apa itu juga sebuah pertanyaan sebenarnya. Bagaimana detail itu bisa sama gitu. Dan itu memang saya orang yang berkelana menemukan itu pada fakta di dalam perjalanan gitu. Saya nggak punya framing dulu untuk melakukan penelitian, tapi saya menemukan fakta dulu gitu kan. Nah dari situ mungkin bisa dilanjutkan ke yang lainnya bagi yang berminat begitu. Karena kan saya seperti bisa bilang, saya fokusnya ke data. Kita lama di data, kemudian dari data itu kita bisa punya spektrum, bisa fokus itu. Jadi ini lebih kepada membuka untuk bisa dikaji lebih lanjut oleh pihak-pihak yang memang mungkin punya minat.